Halo semuanya, selamat datang kembali di media video film. Di kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang alur film yang berjudul The Warrior from Sky. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pria tampan, yang ternyata ia seorang dewa perang yang bangkit kembali. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak saja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua tengah mancing di puncak gunung bersalju. Ternyata pria tua ini sudah ada di sana sejak 10.000 tahun yang lalu. Untuk menunggu bangkitnya dewa, sampai tiba waktunya pemuda tampan, yang tak tahu siapa dirinya bangkit dari makam dewa. Untuk memastikan dewa apa yang bangkit, si pria tua pun menyerang si pemuda dengan kekuatan supranaturalnya. Ternyata pemuda ini yang tak lain adalah sang dewa perang, Chen Han. Si pria tua pun kembali menyerang Chen Han, kemudian pergi meninggalkannya dan Chen Han pun terjatuh ke air terjun. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dewa dan iblis dari 6 alam memulai perang surgawi. Banyak di antara mereka yang berguguran. Tetua Tao dari 6 alam, mengumpulkan jasad para dewa dan iblis dan membuatkannya makam serta merawat sang dewa perang Chen Han. Untuk dibangkitkan kembali melawan di jalan iblis 10.000 tahun kemudian. Di bawah air terjun terlihat putri kaisar bernama Yu'er tengah mandi yang dijaga oleh para dayang dan pengawalnya. Tiba-tiba dari atas air terjun Chen Han jatuh tepat di hadapan Yu'er yang tengah mandi. Walaupun Chen Han tak sengaja jatuh, Yu'er pun menamparnya dan menyuruh pengawal membawanya. Di tempat lain ada seorang tawanan bernama Zilong yang tengah dirawat Ruosui karena terluka dihajar oleh tawanan yang lain. Sementara itu di lantai bawah para tawanan hendak melakukan pelarian. Mereka mengambil pedang yang disembunyikan di balik jerami dan membunuh beberapa penjaga sehingga mereka dapat keluar dari sel. Maka terjadilah pertarungan antara tahanan dan penjaga. Ruosui dan Zilong pun memanfaatkan hal itu untuk kabur dari ruang bawah tanah melalui jalur rahasia. Rupanya jalur yang mereka lewati merupakan jalur khusus untuk memindahkan tawanan yang memiliki kekuatan supranatural. Tiba-tiba kekuatan supranatural Zilong pun pulih kembali dan saat ia hendak mendekati sebuah cahaya itu malah menyedotnya. Beruntung Ruosui menahannya. Orang di balik cahaya pun menyerang mereka sehingga mereka harus kembali ke tempat semula. Saat mereka kembali, ada seorang tawanan yang mengetahui identitas Ruosui dan karena mereka terkepung mereka pun melakukan perlawanan. Liun Er tertusuk saat menolong Ruosui. Beruntung ayah angkat Ruosui yang seorang menteri datang menolong. Ayah angkat Ruosui bernama Sima dapat dengan mudah mengalahkan penjahat dengan kekuatannya yang hebat. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan para penjahat kembali ke selnya. Sementara itu kini Yu'er tengah menarik Chen Nan dengan mengendarai kudanya. Dan Chen Nan berhasil menyelamatkan Yu'er dari serangan yang mengarah ke Yu'er. Datanglah segerombolan bandit yang menyerang mereka. Saat mereka bertarung secara otomatis busur surgawi yang ada di kotak menempel ke tangan Chen Nan. Chen Nan pun memanah pimpinan bandit hingga terjatuh. Dan pimpinan bandit menyuruh anak buahnya untuk mundur. Beberapa hari kemudian Yu'er kembali ke istana dengan membawa Chen Nan yang pingsan. Ruosui menyambut kedatangan mereka. Ternyata Yu'er pergi beberapa hari ini untuk mengambil busur surgawi buat kesembuhan ayahnya yang sedang sakit. Kemudian Yu'er menunjukkan pemuda yang ia tangkap kepada Ruosui. Dan saat Chen Nan sadar, mengira bahwa Ruosui adalah Yusin. Ternyata ketika di surga Chen Nan dekat dengan Yusin yang wajahnya mirip Ruosui. Seorang pelayan memberitahu Yu'er bahwa kaisar sudah terbangun. Yu'er ingin menemuinya. Dan saat Yu'er hendak menyuruh pengawal membawa Chen Nan, Chen Nan sudah menghilang. Kini Chen Nan sudah berganti penampilan. Dan saat Chen Nan sedang melihat busur surgawi tiba-tiba terdengar suara kaisar dan Yu'er. Chen Nan pun bersembunyi di belakang tempat duduk kaisar. Kemudian kaisar duduk di tempat duduknya. Tiba-tiba kekuatan Chen Nan berkontraksi dengan busur surgawi tapi Chen Nan menahannya dengan memegang tempat duduk kaisar. Ajaibnya kaisar yang sakit jadi sembuh, tapi ketika Chen Nan melepas tangannya kaisar kembali sakit. Yu'er menduga hal itu disebabkan oleh busur surgawi.
Dan ternyata benar, ketika Kaisar memegang busurnya, Kaisar pun sembuh seketika. Tiba-tiba busur surgawi menempel ke tangan Chenan sehingga mereka tahu keberadaan Chenan. Ruosui pun menyimpulkan bahwa Chenan memiliki kekuatan besar di dalam tubuhnya yang berkaitan dengan busur surgawi dan dapat memenuhi kekuatan Kaisar. Maka Kaisar menyuruh Ruosui untuk membawa Chenan ke Departemen Medis Suci. Di tempat lain, Sima tengah memarahi anaknya yang bernama Lingkong karena tidak mendapatkan busur surgawi. Lingkong pun mengatakan pada ayahnya bahwa UR telah menangkap pemuda yang memiliki kekuatan supranatul yang mampu mengendalikan busur surgawi. Sementara itu saat Chenan tertidur, ia sedikit bermimpi tentang perang surgawi yang melibatkan dirinya. Dan saat ia terbangun, ia menemui Ruosui untuk memastikan kalau Ruosui bukan Yushin. Ruosui mengatakan kalau ia bukanlah Yushin. Ia juga mengatakan kalau ia belum pernah bertemu dengan Senan sebelumnya. Senan pun berjanji pada Ruosui untuk memulihkan kekuatannya agar bisa menyembuhkan ingatannya. Tiba-tiba terdengar suara Lingkong memanggil Ruosui. Ruosui pun menyuruh Chenan bersembunyi sedangkan Ruosui menemui Lingkong. Ternyata kedatangan Lingkong untuk memberitahu Ruosui bahwa UR telah menangkap seorang pemuda yang memiliki kekuatan supranatural sangat hebat. Ia memberitahu Ruosui untuk mengatakan padanya jika ia bertemu pemuda itu. Ketika Chenan mengintip, ia melihat sepatu Lingkong yang sama dengan pimpinan bandit yang menyerangnya. Sebelum pergi terlihat Lingkong sedikit emosi karena ia akan menikahi Ruosui, namun Ruosui seperti tak menyenanginya. Setelah Lingkong pergi, Chenan datang dan mengatakan pada Ruosui bahwa Lingkonglah pemimpin bandit yang menyerangnya. Di tempat lain, Kaisar yang mengetahui keluarga Sima menginginkan busur surgawi, meminta UR untuk menyerahkannya agar nyawa mereka tidak terancam. Tiba-tiba segerombolan bandit datang dan terjadilah pertarungan antara para bandit dan penjaga istana. Sima pun datang membereskan bandit yang tersisa. Sima meminta maaf kepada Kaisar karena terlambat, dan menanyakan keberadaan Chenan. Tiba-tiba Kaisar pusing dan menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu, Ruosui meracik obat untuk Chenan yang dapat menekan kekuatan spiritual di dalam tubuh Chenan. Setelah selesai meracik, Ruosui menyuruh Chenan untuk meminumnya, dan ia bergegas pergi ke ruangan Sima karena Sima ingin bertemu dengannya. Rupanya, Sima menanyakan keberadaan Chenan kepada Ruosui. Ruosui mengatakan kalau Kaisar menyuruhnya untuk membawa Chenan ke Departemen Medis Suci, namun Chenan malah menghilang. Kemudian Sima menjelaskan bahwa hari ini ia sudah memutuskan untuk menetapkan pernikahan antara Lingkong dengan Ruosui. Sementara itu ketika Chenan keluar dari ruangannya, tiba-tiba ia dipukul UR hingga pingsan. Dan ketika ia tersadar, ia sudah berada di penjara bawah tanah bersama UR. Rupanya, UR membawa di penjara bawah tanah untuk bermain melemparkan beragam jenis pisau ke balok kayu di belakang Chenan berdiri. Kemudian, Chenan berpura-pura keracunan dan ia memanfaatkan kelengahan UR untuk menyandera UR. Sima yang mengetahui hal itu pun bergegas ke penjara bawah tanah. Setiba di sana, Sima menyuruh Lingkong untuk menyerang Chenan, dan Chenan terjatuh karena serangan Lingkong. Ketika Chenan ingin menggunakan kekuatan spiritualnya tidak dapat muncul, sehingga ia tertangkap oleh mereka. Kemudian, Sima menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chenan ke dalam sel tahanan. Sementara itu, Zilong didesak oleh tawanan yang lain, menyuruh Zilong untuk berubah menjadi naga. Karena sebelumnya Zilong mengatakan kalau ia adalah keturunan naga yang juga berpartisipasi dalam perang surgawi. Chenan yang mengetahui hal itu pun menolong Zilong menghajar 3 tawanan yang menindas Zilong. Sementara itu, UR kaget mengetahui bahwa Ruosui akan menikah dengan Lingkong dan ia tidak merestuinya. Ruosui mau melakukan pernikahan karena ia mau membalas budi kepada ayah angkatnya yang telah mengasuhnya selama ini. Oleh karena itu, UR mengungkap sebuah fakta bahwa dulu keluarga Ruosui dibunuh oleh keluarga Sima. Kembali ke penjara. Kini, Zilong berterima kasih kepada Chenan dan ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah keturunan klan naga yang berpartisipasi dalam perang surgawi. Chenan juga memberitahu Zilong bahwa menurut ingatannya, ia juga berpartisipasi dalam perang surgawi. Ketika Zilong memeluk Chenan, Zilong tak dapat merasakan kekuatan spiritual Chenan. Oleh karena itu, Chenan menjelaskan bahwa Ruosui telah memberinya obat untuk menghentikan kekuatan spiritualnya. Di tempat lain, kini Ruosui berdandan karena ia akan segera melangsungkan pernikahannya. Ketika Zilong membahas rencana untuk melarikan diri bersama Chenan, ternyata Ruosui sudah berada di depan sel mereka. Kemudian, Ruosui mengeluarkan mereka dengan alasan Sima akan menginterogasi mereka. Dan ternyata, ia membantu mereka untuk melarikan diri.
Dan di dalam perjalanan, Chenan mengetahui dari Shilong bahwa Rosui akan menikah dengan Lingkong. Sementara itu, kini acara pernikahan antara Rosui dengan Lingkong telah dimulai. Tiba-tiba, Chenan datang menghentikan pernikahan sehingga terjadilah adu kekuatan spiritual antara Chenan dengan keluarga Sima. Dan Lingkong harus mati akibat kalah dengan Chenan. Setelah itu, ketika Chenan dan Rosui sedang duduk berduaan, Chenan menanyakan tentang jurus Sima yang dapat menyedot kekuatan spiritual Chenan kepada Rosui. Oleh karena itu, Rosui membawa Chenan ke suatu tempat. Kemudian, Rosui menunjukkan sebuah buku tentang jurus yang Sima pakai. Ternyata, jurus yang Sima pakai adalah jurus menyerap roh murni, teknik rahasia untuk hidup abadi. Rosui menjelaskan bahwa keluarga kerajaan sebagian besar adalah klan kuno yang memiliki kekuatan spiritual murni. Dan untuk menyerap kekuatan mereka hanya dapat dilakukan oleh manusia panah. Yang berarti pasti ada orang lain selain Sima di balik semua ini. Sementara itu, kini Sima membawa peti yang berisi jasad putranya ke tempat Xuanzhu, yaitu seorang tetua dari 9 provinsi, untuk meminta bantuannya menghidupkan Lingkong kembali. Dari percakapan mereka dapat kita ketahui bahwa Sima mempunyai tujuan merebut tahta, sedangkan Xuanzhu ingin menjadi dewa dengan cara memanen kekuatan spiritual keluarga kerajaan pada saat upacara pemberkatan nanti. Kemudian, Xuanzhu melakukan formasi besar untuk mengambil roh dan kekuatan spiritual Sima. Beberapa waktu kemudian, Chenan, Rosui, dan Shilong mendatangi tempat itu. Mereka menghampiri Sima yang sudah mati dan muncullah Xuanzhu, serta mereka mengetahui kalau upacara pemberkatan adalah rencana busuk Xuanzhu. Dan ketika Chenan ingin menyerang Xuanzhu, kekuatan spiritual Chenan malah terserap oleh Xuanzhu. Setelah itu, Xuanzhu pergi mendatangi Kaisar yang sedang dirawat oleh Yu'er. Mengetahui kedatangan Xuanzhu, Kaisar meminta bantuan Xuanzhu untuk menangani negeri Chu yang saat ini berada dalam masa krisis dan rakyat sengsara. Oleh karena itu, Xuanzhu mengatakan kalau besok ia akan melakukan upacara pemberkatan untuk negeri Chu. Singkat cerita, esok pun tiba. Kini Chenan dirawat oleh Rosui. Mengetahui kalau Xuanzhu ingin melakukan upacara pemberkatan, Chenan berusaha untuk bangkit meskipun tubuhnya belum pulih karena kekuatan spiritualnya hilang. Tiba-tiba Shilong datang membawa barang-barang mereka untuk pergi karena negeri Chu akan segera hancur. Namun dengan pendirian yang kokoh dan semangat yang luar biasa, Chenan ingin tetap menghentikan Xuanzhu meskipun ia tak mempunyai kekuatan spiritual lagi. Sementara itu, Kaisar dan keluarga kerajaan bersiap-siap untuk melakukan upacara pemberkatan. Kemudian, ia mempersilahkan Xuanzhu bersama anak buahnya untuk memulai upacara tersebut. Dan Xuanzhu langsung membentuk formasi pengambilan roh untuk mengambil kekuatan spiritual keluarga kerajaan serta Kaisar. Yu'er bersama pengawal istana ingin menghentikannya. Namun, kekuatan mereka tak dapat menandingi kekuatan Xuanzhu bersama pasukannya. Tiba-tiba, Chenan tiba di sana, dan ketika ia ingin menyerang Xuanzhu, ternyata Xuanzhu membentuk sebuah benteng sehingga Chenan tak dapat menghampiri Xuanzhu. Oleh karena itu, Chenan meminta bantuan Rosui untuk membuka benteng, dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan benteng itu. Dalam keadaan tertekan, terdapat seorang pria yang menyelamatkan Chenan dan yang lainnya. Ternyata pria tersebut adalah Shilong. Kemudian Shilong maju melawan Xuanzhu. Dan karena Xuanzhu mengejek Shilong sebagai prajurit perang Surgawi yang kabur, akhirnya ia berubah menjadi naga. Sayangnya, Xuanzhu dapat menjatuhkan Shilong sehingga Shilong menjadi manusia kembali. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Chenan muncul kembali dan ia bangkit serta dengan otomatisnya busur surgawi datang melekat di tangannya. Kemudian, Shilong dan Xuanzhu berubah menjadi naga. Dan Shilong bersama Chenan bekerja sama untuk melawan Xuanzhu. Sampai akhirnya menggunakan busur surgawi dan petir dari Shilong, mereka berhasil mengalahkan Xuanzhu. Setelahnya Kaisar terbangun dan pulih kembali. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih.